Bab 1261. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Bang bang, hampir 30 seniman bela diri mencapai tahap awal alam dewa sejati. Mereka tidak menyentuh tubuh Kaisar Iblis, juga tidak menyebabkan kerusakan pada Kaisar Iblis. Mereka terkejut dan jatuh ke tanah. Mereka terus meludahkan darah di mulut mereka. Wajah mereka menjadi pucat dalam sekejap, yang sangat kejam dan menakutkan. Secara khusus, tulang-tulang di tubuh mereka patah pada saat itu, yang membuat mereka lebih menyakitkan dan ganas. 70 master seni bela diri lainnya menggunakan kekuatan hegemonik mereka untuk memukul tubuh Kaisar Iblis tanpa bias, tetapi 9 naga hitam segera membuka mulut berdarah dan taring berdarah tebal, memancarkan jejak bau darah kental, meludahkan huruf ular, dan langsung menelan beberapa master seni bela diri. Klik, klik. 9 naga hitam besar menelan prajurit itu ke dalam mulut mereka, diikuti oleh suara retakan tulang yang tajam. Serangkaian kerusakan, pertama seni bela diri terguncang terbuka di tahap awal alam Zensen, dan kemudian seni bela diri ditelan di tahap tengah alam Zensen. Hanya lebih dari 40 seni bela diri yang tersisa yang hampir merupakan ranah Zensen tingkat tinggi. Sebelum perang dimulai, lebih dari setengahnya telah hilang. Hanya lebih dari 40 seniman bela diri yang tersisa yang gemetar dan dingin di hati mereka. 9 naga hitam, seperti binatang pelindung, muncul tepat di atas tubuh Kaisar Iblis. Jika ada prajurit yang mendekat, dia akan diserang. Mundur, seorang prajurit berteriak. Pada saat itu, lebih dari 40 seniman bela diri semuanya menggunakan metode tubuh mereka, tidak berani bertindak gegabah, dan kembali ke tempat yang berjarak lebih dari 100 meter dari Kaisar Iblis. Metode harta karun yang dikultivasikan orang ini dapat disebut keterampilan harta karun yang tak terkalahkan. Apa sarana melawan surga dan mengapa itu begitu kuat? Petik 2. Ya, jelas bahwa mereka semua berlatih metode harta karun. Mengapa metode harta karunnya tampaknya memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, dan bahkan seni bela diri dapat langsung merobeknya. Banyak praktisi seni bela diri semua tahu bahwa para praktisi seni bela diri di tengah-tengah Zensenjing tadi langsung ditelan dan digigit oleh naga hitam. Mereka bahkan tidak memiliki ruang untuk melawan, atau bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka dapat ditelan secara pasif. Metode harta karun yang kejam dan ganas seperti itu memang sangat langka. Ini adalah pertama kalinya mereka menemukannya. Itu tak terkalahkan. Pada saat berikutnya, prajurit itu menatap dengan ekspresi ngeri dan berseru, Kaisar Iblis ini pasti telah mempraktikkan metode tak terkalahkan dan memiliki kekuatan tak terkalahkan. Apa? Mendengar kata-kata, hukum tak terkalahkan, semua orang sangat terkejut. Perlu dicatat bahwa untuk mendapatkan hukum tak terkalahkan, baik waktu, tempat, maupun orang-orang sangat diperlukan. Dapat dikatakan bahwa hanya mereka yang benar-benar ditakdirkan yang dapat memperoleh hukum tak terkalahkan. Bagi seniman bela diri biasa, tidak diragukan lagi lebih sulit untuk mendapatkan metode tak terkalahkan daripada naik ke surga, karena metode tak terkalahkan selalu tersedia tetapi tidak tersedia. Sebelumnya, ketika Suling bertarung melawan Bai Yujing, ia menggunakan metode tak terkalahkan, dan efektivitas tempurnya meningkat 1 tingkat dalam sekejap, jika tidak, Suling pasti sudah dikalahkan sejak lama. Aku tidak menyangka bahwa Kaisar Iblis, dengan kualifikasi yang biasa-biasa saja, dapat memperoleh metode tak terkalahkan yang begitu berharga. Bukankah seharusnya Suling memberikannya kepadanya? Petik 2. Itu mungkin. Jika tidak, kualifikasi apa yang dimiliki Kaisar Iblis untuk menguasai metode tak terkalahkan hanya dengan mengandalkan prajurit negara dewa sejati? Hanya lebih dari 40 seniman bela diri yang tersisa yang iri pada Kaisar Iblis setelah mereka menentukan bahwa teknik harta karun yang baru saja dilakukan oleh Kaisar Iblis itu tak terkalahkan. Bagaimanapun, mereka telah berlatih keras sepanjang waktu. Mereka juga telah melangkah ke alam dewa sejati, tetapi mereka tidak pernah menemukan metode tak terkalahkan. Itu hanya metode tak terkalahkan yang tidak lengkap yang dapat membuatmu sangat terkejut. Sungguh sekelompok semut pengganggu yang picik. Tiba-tiba, ketika banyak seniman bela diri terkejut, suara menghina dan sinis terdengar dan menyebar ke telinga semua orang. Mereka mengikuti reputasi itu dan menemukan bahwa itu adalah Bai Jingshan. Apakah kamu tidak menginginkan Dharma yang tak terkalahkan? Jangan lupa bahwa bahkan Dharma dan kekuatan tak terkalahkan yang tidak lengkap pun sebanding dengan Dharma harta karun orang bijak teratas. Ya, Bai Jingshan,
Jangan berpikir kamu adalah seniman bela diri dari 9 puncak alam dewa sejati. Kamu bisa menjadi tak terkalahkan dan menganggap dirimu tinggi. Ada banyak orang yang cakap di sini. Dibandingkan dengan seniman bela diri yang lebih kuat, mereka dapat ditemukan di mana-mana. Jika Suling tidak dibunuh oleh Zhao Li dan yang lainnya, terserah padamu. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa kentut dibandingkan dengan Suling. Banyak seniman bela diri dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Pembunuhan Bai Jingshan terhadap makam raja tanpa alasan tidak diragukan lagi telah memicu kemarahan publik, belum lagi ejekan Bai Jingshan bahwa mereka adalah semut dan tikus, yang merupakan penghinaan besar bagi mereka. Anda tahu, mereka juga praktisi seni bela diri di alam dewa sejati. Mereka telah berlatih keras selama beberapa tahun dan mengandalkan kesempatan dunia untuk menerobos alam dewa sejati. Sekarang mereka diejek oleh Bai Jingshan sebagai semut dan tikus, yang merupakan penghinaan terhadap martabat mereka. Bagaimana mereka bisa tahan? Bai Jingshan mendengarkan kata-kata marah orang-orang itu, dan wajahnya tidak dapat menahan senyum bahagia. Kupikir kalian semua pengecut tanpa keberanian. Haha, sekarang tampaknya kalian setidaknya memiliki keberanian untuk melawanku. Aku senang untukmu, tapi itu saja. Bai Jingshan, apa maksudmu? Hanya itu. Oh, orang ini, bukankah dia marah dan akan membunuh kita semua? Berangan-angan, dia hanya berangan-angan. Bagaimanapun, kita semua adalah alam dewa sejati tingkat tinggi. Jika kita bertarung hidup dan mati, kita mungkin tidak akan kalah dari Bai Jingshan. Terlebih lagi, ada Kaisar Iblis di sini. Jika Bai Jingshan ingin membunuh kita, dia pasti akan terluka parah. Pada saat itu, bukankah kita biarkan Kaisar Iblis duduk dan menuai keuntungan? Mata semua orang tampak sedih dan galak. Mereka semua menatap Bai Jingshan dengan dingin, mencoba melihat apa yang ingin dilakukan orang jahat dengan hati ular dan kalajengking ini. Namun, pada saat berikutnya, Bai Jingshan tiba-tiba tertawa, dan wajahnya menjadi ganas, berkata dengan suara yang kejam, jika iblis tidak menggunakan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap, aku mungkin akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Setidaknya aku akan membunuhmu setelah kamu dan Zilaner saling berciuman. Namun sekarang, aku tidak sabar untuk mendapatkan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap. Kalian semua sampah. Aku akan mengambil esensi darah di tubuhmu. Banyak seniman bela diri, mendengarkan kata-kata gila Bai Jingshan, tidak tahu apa yang Bai Jingshan bicarakan. Namun, sesaat kemudian, hanya ada ledakan yang keras. Darah di Bai Jingshan disemprotkan, dan kabut darah merah menyebar dari Bai Jingshan. Di sekitar Bai Jingshan, kabut darah terbungkus dan menyebar, seperti rantai, mengunci Bai Jingshan dengan kuat di dalamnya. Banyak seniman bela diri mengerutkan kening ketika mereka menyaksikan semua ini. Mereka terkejut dan merasa sangat aneh dan menyeramkan. Apakah orang ini seorang prajurit dari keluarga darah yang sama? Mata Kaisar Iblis tiba-tiba tenggelam dan terbangun. Dia belum pernah memiliki tubuh sebelumnya. Ketika dia berada di lautan Ki Suling, dia membantu Suling mengalahkan seni bela diri klan darah. Namun, hampir semua seni bela diri klan darah mengenakan jubah darah. Namun, tidak ada napas darah di Bai Jingshan. Jika Bai Jingshan tidak menunjukkan keterampilan keluarga darahnya saat ini, Kaisar Iblis tidak akan menyadarinya. Prajurit klan darah dapat menyembunyikan napasnya dengan sangat baik. Tampaknya setelah Suling datang, dia harus mengingatkan Suling. Kaisar Iblis berkata dengan suara yang dalam, di depan Bai Jingshan ini, dia menggunakan keterampilan satu denyut darah keluarga darah segera setelah dia menembak, dan kabut darah di sekitarnya berputar, dan kekuatannya meningkat. Banyak seniman bela diri lainnya juga bereaksi pada saat pertama. Kabut darah yang kuat dan mendominasi seperti itu benar-benar luar biasa, kalau tidak ada hubungan dengan keluarga sedarah, mereka tidak percaya. Aku tidak menyangka bahwa Bai Jingshan ternyata adalah seorang seniman bela diri dari keluarga darah. Dia adalah anggota dari Jalan Iblis. Semua orang tahu bahwa metode kultivasi seni bela diri klan darah sangat berbeda dari seni bela diri lainnya, karena seni bela diri klan darah menyerap esensi seni bela diri lainnya untuk mencapai tujuan meningkatkan alam dan kultivasi mereka sendiri. Kabut darah di sekitar Bai Jingshan adalah hasil dari berlatih metode ini. Sialan. Tampaknya seni bela diri klan darah siap untuk bergerak dan ingin bersaing untuk mendapatkan peluang dunia. Bai Jingshan sangat kuat sehingga tidak mudah untuk membunuhnya. Bertarunglah bersama, bunuh dia dan basmi ancamannya.
Banyak seniman bela diri saling memandang dan melihat kemarahan dan keganasan di mata masing-masing. Tidak heran Bai Jingshan ingin membunuh makam raja. Semua ini memang rencana untuk waktu yang lama. Kamu tidak memiliki kesempatan. Bai Jingshan ditutupi dengan kabut darah. Momentumnya melonjak hingga ekstrim. Kekuatannya berfluktuasi dan sangat kuat. Tangan kanannya tiba-tiba bergetar, dan kabut darah yang menyelimuti tubuhnya menyerang para seniman bela diri itu. Bagaimana jika kau adalah dewa sejati tingkat tinggi? Aku memiliki metode pengorbanan darah dan metode rahasia klan darah, yang dapat langsung melahap darah esensi dalam tubuhmu dan menyerap semua kekuatanmu. Mata Bai Jingshan tampak suram. Mata coklat gelapnya berubah menjadi merah darah saat ini, seperti manik-manik darah. Dia menatap banyak seniman bela diri dengan dingin sampai kabut darah menutupi semua seniman bela diri, dan beberapa senyuman muncul di wajahnya. Selama aku menyerap esensi darah dari tubuhmu, aku dapat membunuh Kaisar Iblis dan mengambil metode tak terkalahkannya yang tidak lengkap. Pada saat itu, bahkan jika Su Ling tidak mati, dia tidak akan pernah menjadi lawanku. Haha, di dunia, aku, Bai Jingshan, juga memiliki kesempatan untuk menyerang pemuda tertinggi. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Bai Jingshan tidak dapat menahan tawa. Lebih dari 40 seniman bela diri semuanya terbungkus kabut darah. Kabut darah yang menyebar menusuk kulit mereka seperti gigi tajam, langsung menembus sumsum tulang mereka dan menelan esensi darah mereka. Ketika kabut darah menembus kulit, mereka hanya merasakan ribuan serangga memakan jantung mereka, dan segera kehilangan daya tahan. Mereka hanya bisa membiarkan kabut darah menyerap darah mereka. Di sisi lain, saat ini, Bai Jingshan menunjukkan ekspresi yang tidak senonoh. Dia menyerap esensi darah lebih dari 40 seniman bela diri dewa sejati tingkat tinggi. Untaian esensi darah yang tebal meledak ke dalam tubuhnya, terus-menerus mengisi kembali kekuatannya dan membuat permukaan tubuhnya biru dan biru. Beruntung, kabut darah yang melilit tubuh Bai Jingshan menjadi lebih tebal dan kaya setelah waktu yang lama, dengan bau darah yang menakutkan. Kaisar Iblis tetap di samping dan tertegun. Matanya sesuram es. Dia berkata dengan suara kasar, kamu hanya aneh jika kamu ingin secara langsung merampas esensi darah seniman bela diri lain di hadapanku. Saat berikutnya, Kaisar Iblis dengan marah menembak. Meskipun dikatakan bahwa lebih dari 40 seniman bela diri ingin membunuh Kaisar Iblis berencana untuk menyelamatkan mereka terlepas dari masa lalu. Lagi pula, begitu Bai Jingshan diizinkan untuk menyerap sepenuhnya esensi darah lebih dari 40 seniman bela diri dewa sejati tingkat tinggi, kekuatan Bai Jingshan pasti akan berlipat ganda pada saat itu, dan Kaisar Iblis mungkin bukan lawannya. Dewa dan Iblis berubah. Dengan lambaian tangan besar Iblis, 9 naga hitam di belakang tubuhnya tiba-tiba membubung ke udara. Raungan, membuat raungan yang keras dan menyedihkan, dan mulut darahnya terbuka, dan bergegas menuju Gunung Baijing. Boom! Pada saat berikutnya, naga hitam Jiutian menghantam tubuh Bai Jingshan. Di bawah hukum yang tak terkalahkan, bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan terluka parah. Kaisar Iblis tampak sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam. Namun, detik berikutnya, terdengar tawa mengejek, tetapi waktu terus berjalan. Haha, konyol sekali. Konyol sekali. Yang berbicara adalah Bai Jingshan. Tidak diragukan lagi bahwa 9 naga hitam itu dihentikan oleh Bai Jingshan dengan metode rahasia. Kabut darah di sekitar tubuh Bai Jingshan dipenuhi dengan warna darah yang tak berujung di matanya dan menatap dingin ke arah Kaisar Iblis. Kamu terlambat. Semua esensi darah di tubuh mereka telah pergi kepadaku. Seketika, Bai Jingshan menelan kabut darah di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Detik berikutnya, tubuh Bai Jingshan melambung dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Lebih dari 40 seniman bela diri yang sebelumnya diselimuti kabut darah oleh Bai Jingshan jatuh ke tanah. Kulit mereka mengering dan keriput, dan kulit di wajah mereka cekung, seolah-olah mereka telah kehilangan vitalitas. Melihat pemandangan ini, Kaisar Iblis segera menghirup udara dingin, tampak lebih serius di wajahnya, dan menatap Bai Jingshan dengan marah, sepertinya kamu sudah merencanakannya. Hehe, para pecundang itu awalnya ingin membunuhmu, dan aku akan melahap esensi darahmu. Namun, mereka sangat lemah dan tidak berguna, bahkan lebih dari 100 orang tidak dapat membunuhmu. Selain itu, kamu memiliki metode tak terkalahkan yang lumpuh, dan aku harus mengambil metode tak terkalahkanmu terlebih dahulu dan kemudian membunuhmu. Jika tidak, bukankah itu sia-sia?
Bai Jingshan tersenyum beberapa kali, menatap Kaisar Iblis dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang, hanya ada kamu dan aku. Serahkan dulu metode tak terkalahkanmu yang tidak lengkap dan aku dapat meninggalkanmu seluruh tubuh. Jika tidak, kamu akan mati lebih buruk daripada orang lain. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian, menyiksamu dan membuatmu mati dengan susah payah. Perang. Ketika dia mendengar ancaman dari Bai Jingshan, iblis sama sekali tidak peduli. Bai Jingshan menyerap esensi darah dari lebih dari 40 seniman bela diri dewa sejati tingkat tinggi, dan iblis tidak tahu tingkat kekuatannya yang telah dicapai. Namun, Kaisar Iblis tahu bahwa jika dia tidak mengalahkan Bai Jingshan dalam pertempuran ini, dia akan mati. Oleh karena itu, Kaisar Iblis dengan marah mengambil tangannya, mencubit segel tinjunya dengan tangan kanannya dan menghantamkannya ke arah Bai Jingshan. Hehe, kamu menggunakan metode tak terkalahkan dan aku tidak terluka. Sekarang, bagaimana kamu bisa menyakitiku jika kamu menggunakan segel tinju? Melihat jejak tinju iblis, Bai Jingshan tidak bisa menahan diri untuk mencibir dengan jijik. Dia dengan santai mendorong jejak telapak tangan, yang merupakan tamparan keras dengan iblis. Ledakan, jejak tinju dan jejak telapak tangan saling bersentuhan, dan kekuatan penindasan menyebar ke sekeliling. Kaisar Iblis terguncang mundur lebih dari 10 meter dan menabrak pohon besar, dan dedaunan berdesir jatuh. Di sisi lain, Bai Jingshan berdiri diam dan menatap dingin ke arah Kaisar Iblis. Bagaimana? Kau seharusnya mengerti perbedaan antara kau dan aku. Setelah menyerap esensi darah lebih dari 40 seniman bela diri dewa sejati tingkat tinggi, aku telah melangkah ke tahap awal alam dewa, dan kau bukan lagi lawanku. Akui kekalahan. Setelah berkata demikian, Bai Jingshan melangkah maju dengan kaki kanannya. Langkahnya tampak sederhana, tetapi Bai Jingshan tiba-tiba menghampiri Kaisar Iblis. Mata iblis itu tiba-tiba tenggelam dan bergegas ke samping untuk menghindar, tetapi pada saat iblis itu menghindar, Bai Jingshan meninju. Ledakan, segel tinju Bai Jingshan sangat kuat. Dia mengusapnya dari wajah iblis itu dan langsung membuat tanda darah sepanjang 5 cm di wajah iblis itu, yang berceceran di mana-mana. Sungguh kuat, Kaisar Iblis itu masih ketakutan. Sekarang setelah dipikir-pikir, dia masih sedikit menyeramkan. Untungnya, dia berhasil lolos tepat waktu. Kalau tidak, Bai Jingshan pasti sudah memukul kepalanya dengan tinju, dan dia tidak akan mati. Betapapun kuatnya alam dewa sejati, ia tidak dapat bersaing dengan alam dewa surga. Ini adalah penghancuran kekuatan. Bai Jingshan tersenyum tenang. Saat ini, ia memandang Kaisar Iblis seperti tikus yang melarikan diri. Ia tidak dapat melarikan diri dari kematian kemanapun ia melarikan diri. Bai Jingshan memandang Kaisar Iblis, mengangkat mulutnya dan berkata sambil tersenyum, serahkan metode yang tak terkalahkan dan aku akan menyimpan seluruh tubuhmu. Sedangkan untuk Zilaner, aku dapat menyelamatkannya dari kematian. Apakah kau pikir aku akan mempercayaimu? Kaisar Iblis berteriak dengan keras, matanya tegas dan tak tertandingi. Begitu seorang pejuang klan darah seperti Bai Jingshan mengungkap jejaknya, ia harus membunuh orang. Jika tidak, selama itu menyebar, Bai Jingshan berada di posisi yang lebih rendah. Kau tidak dapat memikirkan pijakan. Setiap orang harus mendapatkannya dan membunuhnya. Hehe, karena kau tidak mau, kau akan mati. Bai Jingshan mencibir beberapa kali pada awalnya. Setelah beberapa saat, senyumnya menjadi sangat kaku, menghapus beberapa helai kekejaman, menatap Kaisar Iblis dengan mata merah darah, dan kekuatannya yang sombong meledak dan meraung. Pada saat berikutnya, Bai Jingshan datang ke Kaisar Iblis dalam sekejap. Dia hanya berjarak 1 lengan dari Kaisar Iblis. Kaisar Iblis tampak sangat berubah dan ingin mundur ke belakang. Tetapi pada saat ini, Bai Jingshan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, langsung mencengkeram leher iblis, tiba-tiba mengangkat iblis, mengunci leher iblis dan membiarkan iblis itu tergantung di udara. Jika kamu tidak menyerahkan hukum yang tak terkalahkan, aku akan menyiksamu perlahan-lahan, sehingga kamu tidak dapat bertahan hidup atau mati. Bai Jingshan menatap Kaisar Iblis dengan marah dan berkata dengan suara yang kejam. Menghadapi ancaman Bai Jingshan, Kaisar Iblis itu membencinya dan memuntahkan seteguk busa darah. Kau ingin mati. Mata Bai Jingshan tiba-tiba tenggelam. Menggerakkan niat membunuhnya, meningkatkan kekuatan telapak tangannya, dan ingin langsung menghancurkan leher iblis itu. Kaisar Iblis itu dicekik oleh Bai Jingshan, dan seluruh orang itu berjuang dengan panik. Namun,
Bai Jingshan melangkah ke alam dewa dengan esensi darah lebih dari 40 seniman bela diri dewa sejati tingkat tinggi dan menghancurkan Kaisar Iblis itu. Meskipun Kaisar Iblis memiliki metode yang tak terkalahkan untuk melindungi dirinya sendiri, dia masih jauh dari musuh Bai Jingshan. Pada saat itu, Kaisar Iblis hanya merasa bahwa tulang tenggorokannya akan patah, dan matanya mulai tersumbat, dan matanya penuh dengan darah. Tetapi meskipun demikian, dia tidak ingin memohon belas kasihan Bai Jingshan. Haha, bagaimana rasanya mati? Mati, Bai Jingshan tertawa dan meraung. Tapi, pada saat ini, dalam sekejap, sebuah pedang terbang jatuh dari ketinggian. Pedang itu sangat tajam dan menebas ke arah Gunung Baijing seperti membelah separuh langit. Segera setelah itu, terdengar suara yang jelas dan berteriak, akan ada orang mati, tetapi bukan dia, melainkan kamu. Pedang yang cemerlang itu membelah separuh langit. Bai Jingshan sedikit tertegun. Sesaat kemudian, jantungnya bergetar. Pupil matanya yang berdarah mengerut tajam dan menjadi seukuran kacang. Pedang yang sangat cepat. Bai Jingshan terkejut dan dengan cepat menyerah ke belakang. Dengan menghisap saripati darah lebih dari 40 prajurit tingkat tinggi di alam dewa sejati, Bai Jingshan melangkah ke hari-hari awal alam dewa surgawi. Sekarang dia dengan cepat melarikan diri ke belakang. Metode tubuh Bai Jingshan sangat cepat. Dia segera membuka lusinan posisi tubuh dan mundur lebih dari 10 meter jauhnya. Hampir pada saat Bai Jingshan mundur, pedang itu langsung terputus. Ledakan, dengan suara keras, waktu meledak. Setelah sinar pedang jatuh, tanah langsung meledak, dan retakan lebih dari 10 meter terbelah di sepanjang arah sinar pedang. Bai Jingshan terkejut dan menatap sosok yang jatuh dari langit. Di belakang sosok itu, dia membuka sayap biru mudanya. Ho-ho! Sayapnya mengguncang ruang, dan sosok itu jatuh perlahan. Bai Jingshan mengerutkan kening dan menatap sosok itu dengan dingin. Tatapan matanya setajam pisau, haha, kukira kau terbunuh. Sosok itu tidak diragukan lagi adalah Su Ling. Ya, aku hampir mati. Sayang sekali. Su Ling tersenyum tipis, memegang pedang bintang di tangan kanannya. Cahaya pedang bintang yang terang berenang di badan pedang, yang membuat Su Ling tampak luar biasa. Su Ling, orang ini luar biasa. Dia sangat mirip dengan klan darah yang kita bunuh sebelumnya. Keterampilan kultivasinya dapat melahap esensi darah seniman bela diri. Kaisar Iblis merasakan sakit yang membakar di lehernya, tetapi dia masih menahan rasa sakit yang tajam, wajahnya ganas, dan dengan serius mengingatkan Su Ling. Sebenarnya, jika Bai Jingshan tidak menghisap esensi darah lebih dari 40 prajurit alam dewa sejati tingkat tinggi, Kaisar Iblis pasti akan dapat membunuh Bai Jingshan. Bagaimanapun, Kaisar Iblis juga merupakan seniman bela diri dari 9 puncak alam dewa sejati, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada alam dewa sejati biasa. Hanya ada satu hambatan dari alam dewa surga. Jika dia tidak melarikan diri bersama Zilaner selama periode ini, saya khawatir dia akan melangkah ke alam dewa. Apakah kamu baik-baik saja? Mendengar apa yang dikatakan Iblis, Su Ling tercengang. Dia bergegas ke sisi Iblis, mengeluarkan obat harta karun dari cincin, memberikannya kepada Iblis dan berkata, ini adalah obat harta karun. Ambillah dengan cepat. Bagus. Kaisar Iblis mengambil obat harta karun dan mengisinya. Dia berkata dengan suara yang dalam, orang ini sangat kuat. Kamu harus berhati-hati. Dia sangat berbeda dari prajurit klan darah yang dia temui sebelumnya. Ya, Su Ling mengangguk dan bersikap tenang, menunjukkan bahwa Kaisar Iblis tidak perlu khawatir. Setelah mengalami dunia bawah laut dan mendapatkan setetes darah linglong berwarna-warni yang dibiakkan oleh hati linglong berwarna-warni di tubuh Putri Linglong, kekuatan Su Ling berbeda dari hari yang sama. Secara khusus, di bawah nutrisi dari setetes darah linglong berwarna-warni itu, semua luka Su Ling sebelumnya pulih. Oleh karena itu, kekuatan Su Ling berada di puncaknya. Aku akan menyingkirkannya terlebih dahulu, dan kemudian kita akan pergi ke paviliun Tianji bersama. Su Ling tersenyum dan berkata, baiklah, bagus. Iblis percaya pada Su Ling. Dengan kata lain, sejak dia mengikuti Su Ling dari wilayah dewa yang ditinggalkan ke tingkat yang lebih rendah, Iblis selalu percaya pada Su Ling. Dia telah menyaksikan pertumbuhan Su Ling, dari lingkungan pelatihan fisik asli hingga dunia ilahi saat ini. Upaya dan bahaya Su Ling tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Su Ling menatap tajam ke arah Kaisar Iblis dan memberi isyarat bahwa tidak perlu khawatir. Kemudian dia berbalik dan menatap Gunung Baijing yang mundur 100 meter jauhnya. Sebenarnya,
Kalian sama sekali bukan keluarga sedarah, kan? Su Ling menatap Bai Jingxian lama sekali, sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara yang dalam. Hah? Bai Jingxian tertegun dan berkata dengan heran, jurus yang aku latih adalah milik keluarga sedarah. Kenapa? Kenapa kau bilang aku bukan pendekar keluarga sedarah? Tidak diragukan lagi bahwa Bai Jingxian yakin bahwa kultivasi dan penguasaan jurus satu urat darahnya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Karena itu, dia dapat menyerap esensi darah para seniman bela diri itu jauh lebih cepat daripada seniman bela diri satu urat darah klan darah biasa. Dia yakin bahwa penyamarannya persis sama dengan satu urat darah klan darah. Namun, dia tidak menyangka bahwa Su Ling baru saja muncul. Sekilas, dia menyadari bahwa dia tidak berasal dari keluarga sedarah, yang membuatnya semakin terkejut melihat Su Ling. Meskipun kamu sengaja menggunakan keterampilan klan darah untuk menutupi asal-usulmu yang sebenarnya, kamu telah melupakan tempat yang paling kritis, yaitu klan darah. Selain menggunakan keterampilan klan darah, kamu masih memiliki aroma unik dari prajurit klan darah. Kamu, jangan. Su Ling tersenyum tenang, seolah-olah dia bisa melihat Bai Jingxian sekilas, dan berkata, adapun keterampilan satu denyut nadi klan darah, selain kamu, sebenarnya, aku akan melakukannya, seperti ini. Pada saat berikutnya, mata Su Ling tiba-tiba tenggelam, kabut darah di sekitar tubuhnya menyebar, dan sepasang mata hitam pekat langsung berubah menjadi merah darah. Apakah kamu juga telah melatih keterampilan klan darah? Melihat Su Ling memancarkan gas darah, Bai Jingxian terkejut, dia menatap Su Ling dan bertanya. Ya, aku juga sudah berlatih, jadi tolong beri aku lebih banyak nasihat nanti. Tentu saja, aku lebih baik berharap kau bisa memberiku semua saripati dan darah di tubuhmu. Su Ling mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Haha, konyol sekali. Jenius seni bela diri pertama di kelas bawah juga diam-diam mempelajari metode menelan saripati dan kultivasi darah klan darah. Tidak heran ranah seni bela dirimu meningkat begitu cepat. Tampaknya kau dan aku tidak berbeda dalam hal saripati. Mereka berdua hina dan tidak tahu malu. Bai Jingxian langsung tertawa beberapa kali, menatap Su Ling dengan tatapan sedih di matanya, dan berteriak, namun, kau dan aku sama-sama pejuang awal di alam dewa. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku? Jangan lupa, aku menyerap saripati darah dari lebih dari 40 pejuang tingkat tinggi di alam dewa. Sekarang kekuatanku berada di puncak. Kau, sama sekali bukan lawanku. Pada saat berikutnya, tubuh Bai Jingxian meledak, dan kekuatan penindasan menyebar ke segala arah dengan Bai Jingxian sebagai pusatnya. Kekuatan dahsyat ini berubah menjadi gelombang kemarahan, menyapu ke sekeliling, dan dedaunan berdesir, membuat orang-orang bergidik. Melihat semua ini, Su Lingmin tersenyum, menggoyangkan tangan kanannya sedikit, menjepitnya menjadi cetakan tinju, dan langsung menghantamkannya ke arah Bai Jingxian. Mata Bai Jingxian tiba-tiba tenggelam dan berteriak dengan marah, ayo. Hari ini, kamu akan mengalahkanku. Melihat cetakan tinju kuat Su Lingxi ditampilkan, Bai Jingxian juga memukul tinju yang berat, meraung, cetakan tinju mereka bertabrakan di jalan, dan energi mereka yang mengerikan melonjak seperti riak di air. Su Ling langsung melepaskan kekuatannya dan meminimalkan dampak energi ini, dengan beberapa senyuman di wajahnya. Sebaliknya, Bai Jingxian tampak sangat serius. Itu secara paksa dikejutkan oleh energi besar yang dihasilkan setelah tabrakan, mundur ratusan meter dan menabrak pepohonan di kejauhan. Hanya seorang pria yang mengandalkan kekuatan eksternal untuk melangkah ke alam dewa, tetapi dia juga ingin dibandingkan dengan seniman bela diri saya yang melangkah ke alam dewa selangkah demi selangkah. Hehe, haruskah saya katakan Anda bodoh atau Anda tidak tahu bagaimana hidup atau mati? Setelah melepaskan kekuatan, melihat Bai Jingxian, yang berjarak ratusan meter dari gempa bumi, Su Ling menguraikan seringai di sudut mulutnya. Saat berikutnya, Su Ling segera muncul di depan Bai Jingxian, hanya satu lengan dari Bai Jingxian, dan saling memandang secara langsung. Pada saat ini, Bai Jingxian benar-benar panik. Kamu, bagaimana ini mungkin? Bai Jingxian sangat terkejut sehingga dia tidak percaya bahwa Su Ling bergerak begitu cepat, dan pukulan serta segel tadi mengenai Su Ling, yang menghancurkannya. Jelas, itu juga merupakan hari-hari awal alam dewa, tetapi kekuatan Su Ling jauh lebih murni dan mendominasi daripada dirinya. Jika kekuatan yang dia kembangkan sekeras baja, maka kekuatan yang dikultivasikan Su Ling seperti batu yang tak tertandingi, yang tak terkalahkan. Jika dia tidak bertabrakan secara pribadi dengan Su Ling,
Bai Jingxian tidak akan percaya bahwa seorang seniman bela diri di hari-hari awal Tianxinjing dapat mengolah kekuatannya dengan begitu tulus, yang sama sekali tidak terduga. Bai Jingxian tidak meragukan bahwa Su Ling tidak terkalahkan di hari-hari awal Tianxinjing. Memikirkan hal ini, Bai Jingxian segera menarik napas, matanya bergetar dan berkontraksi tajam, dan matanya menatap Su Ling penuh dengan ketakutan. Mengapa? Bukankah kamu berjanji tadi? Sekarang seperti hujan yang menghantam pisang raja dan layu dalam sekejap. Su Ling tersenyum beberapa kali, berdiri di depan Bai Jingxian, menatap Bai Jingxian saat itu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jelas bahwa itu juga tahap awal dari alam dewa. Mengapa kamu bisa mengolah kekuatanmu dengan begitu jujur? Mata Bai Jingxian tampak suram. Dia tahu bahwa dia akan kalah dalam perang ini, tetapi semakin lama, semakin dia ingin menyelesaikan kebingungan di dalam hatinya. Hehe, apakah kamu ingin tahu? Su Ling tersenyum dan bertanya. Ya, Bai Jingxian mengangguk dengan sangat serius. Dia tampak sangat serius. Dia ingin tahu rahasianya. Karena kamu sangat ingin tahu, aku tidak akan memberitahumu. Su Ling menatap Bai Jingxian dengan wajah serius. Melihat wajah Bai Jingxian yang marah, Su Ling semakin tersenyum. Bai Jingxian memperlakukan Kaisar Iblis seperti ini tadi, dan bahkan hampir mematahkan lehernya. Su Ling masih ingat cerita ini. Jika kamu tidak memainkan Bai Jingxian dengan baik, bagaimana Su Ling bisa menjelaskannya kepada Kaisar Iblis? Kamu berani bermain denganku, dasar brengsek. Mendengarkan kata-kata sinis dan bercanda dari Su Ling, Bai Jingxian menjadi marah. Seluruh orang itu marah. Dia menatap Su Ling dengan sedih dan meraung dengan marah. Namun, pada saat berikutnya, sebelum Bai Jingxian selesai berbicara, Su Ling langsung menusuk kepala Bai Jingxian dengan pedang, dan ujung pedang yang tajam menembus bagian tengah alis Bai Jingxian. Sentuhan darah hangat perlahan mengalir keluar di sepanjang pedang bintang yang tajam. Dengan enggan aku menerima esensi darah yang dibesarkan di tubuhmu. Su Ling menyingkirkan pedang bintang itu. Ada kabut darah di telapak tangannya, yang langsung menembus ke dalam tubuh Bai Jingxian dan menelan Bai Jingxian. Sesaat kemudian, kabut darah kembali ke telapak tangan Su Ling dan memasuki tubuh Su Ling. Su Ling segera merasakan perluasan meridian, dan seluruh orang itu memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Boom! Su Ling membuat suara keras di udara. Pada saat berikutnya, Su Ling hanya merasa bahwa kekuatannya diperkuat dan seluruh momentumnya lebih kuat dan mendominasi. Dia tersenyum nakal, melihat tangannya tanpa sadar dan berkata, sepertinya kita telah menembus dualitas alam dewa. Aku tidak menyangka bahwa alam dewa hari ini benar-benar alam kecil, yaitu surga yang berat. Setidaknya Gunung Baijing ini juga seorang seniman bela diri di masa-masa awal alam dewa. Sebelumnya, gunung ini juga menyerap esensi darah lebih dari 40 seniman bela diri tingkat tinggi di alam dewa. Itu seharusnya adalah perluasan pembuluh darah, tetapi aku menyerap semua esensi darahnya, tetapi aku baru saja menembus alam kecil. Setelah Su Ling memurnikan semua esensi darah Gunung Baijing di tubuhnya, semangatnya mencapai puncaknya. Dia melirik Gunung Baijing, yang berubah menjadi mayat yang layu dan kering, dan tidak bisa menahan tawa beberapa kali, lalu telapak tangannya tiba-tiba bergetar, dan dalam sekejap api hitam membakar dari telapak tangannya hingga ke Bai Jingxian. Ledakan, api hitam membakar Bai Jingxian menjadi abu. Hehe, mayatnya terbakar oleh api neraka. Tetapi para dewa dan jiwa semuanya hancur. Siapa yang ingin kau menyinggung siapa yang jahat, tetapi kau ingin menyinggung saudaraku. Su Ling mencibir dan menendang abu Gunung Baijing, acuh tak acuh. Kemudian Su Ling menatap Kaisar Iblis dan bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Jika obat harta karun itu tidak cukup, aku masih punya banyak. Obat berharga itu sudah cukup. Kaisar Iblis dengan cepat mengangguk dan tersenyum. Gaya Su Ling dalam menangani urusan memang sangat mirip dengannya selama perang Dewa Iblis kuno. Membunuh orang harus tuntas. Yang terbaik adalah menggagalkan tulang dan membangkitkan abu. Su Linggang baru saja memberitahu Bai Jingxian bahwa setelah terbakar menjadi abu, dia langsung menendang abu Bai Jingxian, meninggalkan Bai Jingxian mati tanpa abu. Di mana ungu biru? Su Ling bertanya. Aku menyembunyikannya. Aku akan membawamu untuk menemukannya. Dan kemudian kita akan pergi ke Paviliun Tianji. Kata iblis, jangan khawatir tentang pergi ke Paviliun Tianji. Beristirahatlah di sini dulu. Tidak terlambat untuk pergi ke Paviliun Tianji setelah lukamu sembuh. Selain itu, kurasa kau akan segera menerobos.
Aku akan membantumu melindungi Dharma di sini dan kau akan berusaha sekuat tenaga untuk menerobos alam dewa. Su Ling berkata sambil tersenyum bahwa alamnya lebih kuat daripada Kaisar Iblis, tetapi perlu dicatat bahwa Kaisar Iblis hanya memiliki kekuatan terbatas. Jika dia benar-benar pulih ke kondisi puncak, Kaisar Iblis tidak akan tertandingi. Dia adalah orang bijak dan orang yang sangat kuat, cukup untuk mengalahkan orang terkuat di era ini. Aku takut terlambat. Kaisar Er telah koma untuk waktu yang lama. Tidak ada yang bergerak sekarang. Yang terpenting adalah bergegas ke paviliun Tianji. Kaisar Iblis menghela nafas tak berdaya dan berkata dengan sangat serius. Tidak apa-apa, Kaisar Er sama sekali bukan manusia biasa, bahkan bukan manusia. Tidak masalah jika dia pingsan. Sebaliknya, kamu terluka parah dan hampir terbunuh. Teroboslah alam dewa dengan cepat dan tingkatkan kekuatanmu, jadi aku bisa tenang. Su Ling tidak bisa menahan tawa. Bahkan saat ini, Kaisar Iblis masih memikirkan Su Ling dan orang-orang di sekitar Su Ling, tetapi Su Ling tidak tahan. Bagaimanapun, Kaisar Iblis adalah orang yang kuat selama perang Dewa Iblis kuno, tetapi dia hampir terbunuh oleh semut mol dan tikus tadi. Tidak diragukan lagi bahwa perbedaan besar antara menjadi kuat dan hampir terbunuh ini pasti akan membuat Kaisar Iblis frustrasi. Meskipun Kaisar Iblis tidak mengungkapkannya, Su Ling tahu bahwa dia harus memikirkan Kaisar Iblis, karena Kaisar Iblis adalah saudara kandungnya. Baiklah, begitu, aku akan menerobos alam surga dan dewa secepat mungkin dan berusaha untuk tidak menunda waktu. Namun, jika aku dapat diberkati dengan kesempatan kemakmuran dari hutan penghalang sihir, aku akan dapat menerobos lebih cepat dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sayang sekali waktunya terlalu sempit sekarang. Aku tidak punya banyak waktu untuk mencari kesempatan kemakmuran. Iblis mengerutkan kening dan berkata tanpa daya. Banyak kesempatan dunia. Mendengar ini, Su Ling segera mengerti dan berkata dengan suara yang dalam, bukankah ini kesempatan untuk memperbanyak dunia? Hutan penghalang sihir pasti telah melahirkan iblis. Kalau begitu, kamu dapat menemukan iblis secara langsung, atau yang lain. Hah, Kaisar Iblis tercengang. Kamu tunggu di sini. Su Ling tersenyum dengan makna yang dalam. Kemudian tubuhnya meledak dan melompat langsung ke langit, menghadap ke hutan penghalang sihir. Segera setelah itu, mata Su Ling tenggelam, menahan senyum di wajahnya, menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan marah, di mana iblis ini sekarang? Saya ingin menukar janji untuk kesempatan kemakmuran di hutan penghalang iblis. Bisakah Anda? Begitu kata ini keluar, itu menyebar ke seluruh hutan penghalang sihir dalam sekejap. Perlu dicatat bahwa hutan penghalang sihir membentang ribuan mil, tetapi raungan Su Ling menyebar ke setiap sudut. Selain itu, dalam suara Su Ling, ada juga kekuatan yang sangat kuat dan mendominasi. Beberapa monster lemah dan Warcraft memekakkan telinga dan mencerahkan setelah mendengar suara Su Ling. 7 lubang berdarah. Meskipun mereka tidak mati, mereka tidak tahan. Pada saat ini, di kedalaman hutan penghalang sihir, seekor kura-kura berusia 1000 tahun berbaring di atas batu, dan 2 iblis besar yang berubah menjadi dewasa berdiri di depan kura-kura berusia 1000 tahun itu dan dengan hormat meminta instruksi. Orang itu benar-benar terlalu sombong. Haruskah kita memberinya pelajaran? Kalau tidak, dia tidak akan benar-benar berpikir bahwa dia dapat menipu kesempatan dunia dari kita dengan janji kosongnya. Ya, Tuan, orang itu meraung dan melukai banyak saudara. Bukankah kita membalas dendam dan memberinya kesempatan? Kedua iblis besar yang berubah menjadi dewasa itu semuanya tampak sangat bermartabat. Guntur Su Ling meraung, tetapi mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Namun, untungnya, mereka berdua cukup kuat untuk melukai mereka hanya dengan kekuatan yang terkandung dalam suara itu. Namun, para prajurit yang lemah itu berbeda. Mereka terluka langsung oleh gempa bumi dan membutuhkan obat yang berharga untuk pulih. Kirimkan dia salah satu benih yang dibiakkan oleh Bishui Luo. Kura-kura berusia 1000 tahun itu sangat dalam, dan dia bahkan tidak berubah menjadi manusia. Suaranya serak dan tebal. Dia berkata dengan suara yang dalam, mendengar instruksi dari kura-kura berusia 1000 tahun itu, kedua iblis besar itu semua terkejut, menatap kura-kura berusia 1000 tahun itu dengan heran, dan bahkan bertanya-tanya apakah mereka salah dengar tadi. Tuanku, benih yang dihasilkan oleh Bishui Luo adalah kesempatan besar. Hanya ada 10 benih secara total. Apakah benar-benar begitu gratis untuk memberinya satu? Ya, Tuan, berapa banyak saudara yang menginginkan benih Bishui Luo untuk menerobos alam,
tetapi Anda tidak bersedia memberikannya. Sekarang berikan kepada orang itu dengan tangan kosong, saya khawatir saudara-saudara itu tidak akan yakin. Kedua iblis besar itu tampak sangat bermartabat dan berkata dengan harmonis. Kura-kura berusia 1000 tahun itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap dingin ke arah kedua iblis besar itu. Saya tidak berdiskusi dengan Anda, tetapi memerintah Anda. Kedua iblis besar itu tercengang dan dengan cepat menutup mulut mereka, tetapi mereka tidak berani berbicara omong kosong lagi. Apa yang kau tahu? Lihat saja orang bodoh di depanmu. Nama orang itu adalah Suling. Aku khawatir kau tidak mendengar apapun di luar jendela. Apa kau bahkan tidak pernah mendengar nama itu? Kura-kura berusia 1000 tahun itu mendengus dingin, menatap dalam-dalam kedua iblis besar itu dan bertanya. Tolong beri aku saran. Kedua iblis besar itu menahan napas. Mereka belum pernah melihat orang dewasa mereka terlihat begitu serius, dan mereka tampaknya takut pada pria itu. Ini luar biasa. Perlu dicatat bahwa kura-kura berusia 1000 tahun itu telah mencapai alam surga dan dewa, dan kekuatannya sangat kuat. Melihat seluruh tingkat yang lebih rendah, itu juga termasuk yang teratas. Di masa depan, pasti ada tempat untuk kura-kura berusia 1000 tahun, yang juga merupakan alasan mendasar mengapa kedua iblis besar itu bersedia mengikuti kura-kura berusia 1000 tahun itu. Putra ini adalah tokoh utama dalam perang lihai. Dia melawan ribuan orang dengan kekuatannya sendiri dan berdiri tak terkalahkan. Dia telah menciptakan banyak keajaiban di dunia seni bela diri manusia. Kali ini, adalah hal yang baik bagi seluruh hutan penghalang sihir untuk menukar kesempatan demi kebaikannya. Bodoh sekali kau menghalanginya. Kura-kura berusia 1000 tahun itu membentak. Bawahanku mengerti. Aku akan mengirim benih Biswiluo ke Suling. Kedua iblis itu berkata dengan cepat. Kemudian, kedua iblis itu bergegas pergi dan melesat ke udara. Suling berdiri tinggi di udara dengan beberapa senyuman di wajahnya. Dia telah memperhitungkan bahwa jika iblis di hutan penghalang sihir benar-benar tidak menghargainya, dia tidak keberatan menggunakan kekuatan untuk merebut kesempatan dunia dari iblis. Bagaimanapun, kekuatan iblis adalah alam dewa. Suling sekarang telah melangkah ke alam ganda surga dan dewa. Ketika dia bertemu dengan seorang prajurit biasa di alam surga dan dewa, dia benar-benar mampu bertarung. Karena itu, Suling tidak takut. Apakah kamu belum datang? Hehe, sepertinya iblis di hutan penghalang sihir benar-benar ingin aku merampoknya sendiri, tetapi jika aku melakukannya, itu bukan hanya kesempatan untuk makmur. Suling sedikit mengernyit. Melihat tidak ada yang datang, dia berkata dengan dingin. Pada saat berikutnya, Suling mencoba untuk pergi ke kedalaman hutan penghalang sihir. Dia melihat dua sosok besar di hadapannya. Itu kehormatanmu. Suling mendengus dingin. Dua sosok kacang besar itu menjadi semakin besar di bawah tatapan Suling, dan segera datang ke Suling. Yang mulia adalah Suling. Dua iblis besar datang bersama-sama. Ini untuk memberi penghormatan kepada Suling. Bagaimanapun, Suling adalah seorang seniman bela diri yang dihargai oleh kura-kura berusia 1000 tahun, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Suling benar-benar kuat. Bagus. Suling mengangguk dan berkata, di mana kesempatan yang aku inginkan? Tuanku, begitu aku mendengar bahwa Anda membutuhkan kesempatan untuk memperbanyak dunia, aku segera meminta kami berdua untuk memetik benih Biswiluo. Ini adalah kesempatan untuk memperbanyak dunia yang dibiarkan di kedalaman hutan penghalang ajaib, yang lebih kuat daripada kesempatan biasa. Seorang iblis besar tersenyum, dengan cepat mengambil benih Biswiluo di tangannya, memegangnya di tangannya dan menyerahkannya kepada Suling dengan hormat. Baiklah. Ucapkan terima kasih kepada keluargamu untukku. Di masa depan, jika Anda bisa mendapatkan sesuatu dari Su, tolong katakan langsung. Jika Su bisa melakukannya, dia akan melakukan yang terbaik. Suling mengambil benih Biswiluo dan berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, aku akan berterima kasih terlebih dahulu atas nama yang mulia. Iblis besar itu menjawab, dan kemudian dia bergegas pergi bersama iblis besar lainnya. Ketika kedua iblis besar itu benar-benar menghilang dari pandangan, Suling membuka tangannya dan memperhatikan dengan saksama benih Biswiluo di tangannya. Benih itu, hanya seukuran kacang, seperti kacang kedelai, tetapi berwarna hijau dan bening seperti kristal. Seperti zamrud, ketika diletakkan di bawah sinar matahari, ia memantulkan cahaya hijau yang menyilaukan. Selain itu, epidermis benih diukir dengan garis-garis padat, yang sangat tidak biasa. Sekilas,
Su Ling menentukan bahwa benih Bishuiluo ini termasuk dalam peluang reproduksi yang sangat maju. Ia memang lebih kuat dari peluang biasa. Baru saja dua iblis besar itu tidak berbohong. Dengan peluang seperti itu, Kaisar Iblis dapat menerobos dualitas surga dan Tuhan. Su Ling berkata dengan gembira, buru-buru mengambil benih Bishuiluo, kembali ke Kaisar Iblis, dan memberikan benih Bishuiluo kepada Kaisar Iblis. Ini adalah kesempatanmu untuk memperbanyak dunia. Selanjutnya, kau akan membuat terobosan yang bagus, dan kau tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Terima kasih, Su Ling. Melihat benih Bishuiluo yang diserahkan oleh Su Ling, Kaisar Iblis berterima kasih padanya. Setelah membentuk kembali tubuhnya dan menempuh jalan seni bela diri dan Taoisme lagi, Kaisar Iblis tahu bahwa kehidupan ini jauh lebih sulit daripada jalan kultivasi selama Perang Dewa Iblis kuno. Karena dalam kehidupan ini, ada juga sejumlah besar orang yang cakap, dan dia kekurangan sumber daya kultivasi yang disediakan oleh keluarga iblis tahun itu, jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Anda tahu, bagi seorang jenius seni bela diri papan atas, sumber daya kultivasi sangatlah penting, yang juga menjadi alasan mengapa putra-putra dari keluarga papan atas bisa begitu kuat. Begitu mereka lahir, mereka memiliki banyak sumber daya kultivasi. Mereka tidak perlu membuang-buang waktu untuk bersaing memperebutkan sumber daya kultivasi. Bagi mereka, selama mereka berlatih keras dan meningkatkan ranah seni bela diri sebanyak mungkin. Namun bagi seniman bela diri biasa, jika mereka ingin menjadi lebih kuat, mereka hanya perlu terus-menerus bersaing memperebutkan sumber daya kultivasi, yang akan membuang-buang waktu kultivasi. Namun, jika Anda tidak bersaing memperebutkan sumber daya kultivasi, seniman bela diri biasa akan kekurangan sumber daya kultivasi dan tidak dapat menjadi lebih kuat sama sekali. Inilah perbedaan antara seni bela diri biasa dan anak-anak keluarga. Apakah kamu masih perlu berterima kasih padaku? Di masa depan, akan ada milikku dan milikmu. Kami akan mengambil setengah dari sumber daya kultivasi. Su Ling berkata dengan gembira bahwa dia dan iblis memiliki persahabatan seumur hidup, dan iblis juga sangat baik padanya. Dia menganggap iblis sebagai teman dekat. Ya, Kaisar Iblis mengangguk dengan serius dan berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu bantu aku melindungi Dharma. Aku akan menerobos alam dewa sesegera mungkin. Ini juga dapat membantumu. Bagus, Su Ling berkata sambil tersenyum, ketika kamu menerobos alam dewa, kita berdua bersama-sama akan menjadi kombinasi yang benar-benar tak terkalahkan. Siapa yang bisa menghentikanmu dan aku? Waktu berlalu dengan cepat. 10 hari kemudian, Kaisar Iblis muncul. Selama 10 hari ini, Su Ling tinggal di tempat Kaisar Iblis menutup pintu untuk melindungi Dharma bagi Kaisar Iblis. Bagaimanapun, di sini adalah hutan penghalang sihir. Ada iblis besar dan iblis yang berkonsentrasi untuk menghancurkan lingkungan, jadi seseorang harus melindungi Dharma. Ketika Kaisar Iblis muncul, dia dengan cepat menemukan Su Ling dan berkata dengan gembira, aku telah melangkah ke alam dewa. Bagus, itu bagus. Melihat peningkatan alam Kaisar Iblis, Su Ling juga sangat bersemangat dan berkata dengan gembira, sekarang, kamu dan aku sama-sama telah melangkah ke alam surga dan dewa. Selanjutnya, kita akan bergegas ke Paviliun Tianji untuk menemukan surga dan bumi Lingbao dan membangunkan Kaisar. Kemudian, kita akan menemukan orang-orang itu untuk membalas dendam. Petik 2. Ya, Kaisar Iblis berpikir dalam-dalam, sedikit mengernyit, tampak sangat serius, dan berkata dengan suara dingin, orang-orang itu bertekad mengejar kamu dan aku. Mereka benar-benar harus berakhir dengan mereka. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menemukan Ungu Laner dan mereka? Ketemu. Su Ling mengangguk, menurut posisi yang kau berikan padaku sebelum menutup, aku menemukan mereka. Untungnya, aku datang tepat waktu, kalau tidak mereka akan diserang oleh monster di hutan penghalang sihir. Bahkan sekarang, ketika aku memikirkan adegan saat itu, Zilaner jatuh ke tanah dan diserang oleh monster tingkat tinggi. Dia hampir terbunuh oleh monster itu. Su Ling sedikit gemetar dan merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Itu bagus. Iblis itu tidak bisa menahan napas lega. Pada saat ini, Zilaner datang perlahan dari balik pohon. Ketika dia melihat Kaisar Iblis itu terdiam, dia tersenyum, bergegas maju dan bertanya, apakah kamu sudah melangkah ke alam dewa? Ya, setelah 10 hari mengasingkan diri, ditambah benih Bishuiluo yang diminta oleh Su Ling, akhirnya aku melangkah ke alam dewa. Kaisar Iblis itu tersenyum, menatap Zilaner dengan makna yang dalam, dan berkata, sebelumnya,
aku tidak punya pikiran. Aku meninggalkanmu sendirian di sana. Kamu diserang oleh monster dan hampir mati. Hehe, kamu tidak perlu peduli. Kalau bukan karena kamu, aku khawatir aku sudah mati. Terima kasih. Zilaner tersenyum senang. Dia mengucapkan terima kasih kepada iblis dari lubuk hatinya. Sebelum iblis bertarung dengan Bai Jingshan dan yang lainnya, dia sama sekali tidak gentar. Kemudian, dia hampir dibunuh oleh Bai Jingshan, yang juga membuat Zilaner takut. Lagi pula, jika Suling tidak muncul tepat waktu, Kaisar Iblis mungkin telah terbunuh. Tapi bagaimanapun, sampai sekarang, akhirnya baik-baik saja. Kaisar Iblis tidak hanya tidak terbunuh, tetapi juga menerobos alam dewa. Suling juga lolos dari pengepungan, penindasan, dan pembunuhan Zhao Li dan yang lainnya. Semua orang aman dan sehat. Ini adalah hasil terbaik. Suling, ayo kita lanjutkan. Masih ada jalan panjang dari Paviliun Tianji, dan ini adalah hutan penghalang sihir. Jalannya terjal dan bergelombang. Ini sudah lebih sulit daripada jalan biasa. Kita harus bergegas secepatnya dan mencoba menemukan harta karun surga dan bumi dan membangunkan Kaisar. Mata ungu biru tiba-tiba tenggelam, menatap Suling dan mengingatkannya. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang paling diperhatikan Zilaner adalah Kaisar Soviet. Bagaimanapun, sebelum Kaisar Soviet membawakannya teh dan air dan mengenali ibunya. Kemudian, dia pingsan karena dia menyelamatkan Suling. Zilaner secara alami peduli dengan keselamatan Kaisar Soviet. Zilaner benar, karena terobosanku, kita menunda selama 10 hari di hutan penghalang sihir. Sekarang tidak ada dari kita yang tahu seperti apa dunia seni bela diri di luar. Lebih baik kita pergi dari sini dan pergi ke Paviliun Tianji untuk menemukan harta surga dan bumi dan membangunkan Kaisar. Iblis setuju dengan Zilaner. Bagaimanapun, mereka datang ke Paviliun Tianji untuk membangunkan Kaisar Soviet yang tidak sadarkan diri. Sekarang, hidup dan mati Kaisar Su tidak pasti, dan tidak ada jejak kebangkitan. Bagaimana mungkin iblis dan yang lainnya tidak khawatir tentang keselamatan hidup Kaisar Su? Baiklah, mari kita mulai sekarang. Suling berpikir bahwa yang terpenting adalah membangunkan Kaisar. Dia berkata dengan suara yang dalam, selama kamu melewati hutan tongkat sihir ini, kamu dapat mencapai Paviliun Tianji. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Dugu Yuyang sekarang. Ketika dia memikirkan Paviliun Tianji, Suling akan memikirkan Dugu Yuyang. Suling bertemu Dugu Yuyang ketika dia bertarung di rumah harta karun Starfire. Namun, Dugu Yuyang tidak ikut campur dalam pertikaian tentang rumah harta karun Sekte Suci Spark, terutama setelah dia mengetahui bahwa Suling pasti akan memenangkan rumah harta karun Sekte Suci Spark. Dugu Yuyang lebih enggan untuk bertarung melawan Suling, jadi dia berdiri di tembok dan tidak saling membantu sampai Suling membunuh banyak ahli bela diri tingkat atas dan membunuh banyak rumah harta karun Sekte Suci Spark dengan satu batu. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Waktu berlalu dengan cepat. Suling memiliki persahabatan seumur hidup dengan Dugu Yuyang dan Leng Binghan di neraka. Sayangnya, Suling dikepung, dicegat, dan digantung oleh dua agama suci, yang menyebabkan Dugu Yuyang dan Leng Binghan dibawa pergi oleh pasukan sekte mereka sendiri. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Suling merasakan emosi yang tak terbatas dan tidak dapat menahan tawa. Saya tidak menyangka sudah begitu lama sejak saya pergi hari itu. Sekarang, saya akhirnya pergi ke Paviliun Tianji dan akhirnya dapat melihat Dugu Yuyang. Saya hanya tidak tahu bagaimana keadaan Leng Binghan sekarang. Suling, ketika banyak kekuatan besar bangkit, sejumlah besar bakat seni bela diri papan atas muncul, dan bakat seni bela diri yang kuat lahir. Itu akan menjadi pertikaian nyata dari 100 aliran pemikiran pada saat itu. Anda mengatakan bahwa Dugu Yuyang dan Leng Binghan mengandalkan kekuatan besar di belakang mereka, dan mereka pasti akan muncul pada saat itu. Berdiri di samping Suling, Kaisar Iblis dapat memahami perasaan simpati Suling antara bakat seni bela diri papan atas. Dia datang ke sini seperti ini pada awalnya. Namun, semakin Anda memahaminya, semakin jelas Kaisar Iblis tahu bahwa jika Dugu Yuyang dan Leng Binghan memutuskan untuk bersaing untuk supremasi kaum muda, mereka cenderung berdiri di sisi yang berlawanan dengan Suling. Pada saat itu, akan ada pertempuran antara naga dan harimau. Baik Dugu Yuyang atau Leng Binghan, mereka akan menjadi lawan Suling. Dan, kedua orang ini juga akan menjadi lawan terkuat Suling. Jalan seni bela diri terhalang dan panjang.
Bukankah akan kurang menyenangkan untuk berkultivasi tanpa seniman bela diri yang paling kuat sebagai lawan? Suling tahu maksud dari perkataan iblis, tetapi dalam waktu dekat, Dugu Yuyang dan Leng Binghan akan menjadi penghalang bagi Suling. Dugu Yuyang dan Leng Binghan sama-sama sangat kuat, yang tidak diragukan lagi menghalangi pencapaian supremasi remaja Suling. Suling tentu tahu semua ini di dalam hatinya, tetapi meskipun demikian, dia bersedia berteman dengan Dugu Yuyang dan Leng Binghan, karena mereka semua adalah orang yang murah hati. Bahkan jika mereka akan menjadi musuh di masa depan, dia juga sangat yakin bahwa hubungan yang bermusuhan itu hanya sementara. Kaisar Iblis, aku telah berjalan terlalu mulus sejauh ini. Meskipun aku telah mengalami banyak penderitaan dan siksaan dari alam pemurnian tubuh ke alam dewa, aku pikir hanya tingkat penderitaan dan siksaan itu tidak cukup bagiku untuk benar-benar mencapai masa muda yang tertinggi. Meskipun aku telah melangkah ke alam dewa sekarang, aku masih tahu bahwa aku sama sekali bukan lawan Bai Yujing. Pada saat ini, mata Suling tiba-tiba tenggelam, tampak sangat serius, menatap Kaisar Iblis dengan sangat serius, dan berkata, aku bahkan bukan lawan adik perempuanku. Sekarang aku semakin mengerti mengapa adik perempuanku menasihatiku untuk menyerah mengejarnya, karena jika kamu ingin mencapai prestasi nyata tertinggi, mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan menjadi orang di dunia seni bela diri, kamu harus mengatasi semua kesulitan dan bekerja keras. Tatapan mata Suling tegas, dan hati Wu Dao sekeras batu, yang sama sekali tidak bisa digoyahkan. Ia menatap Kaisar Iblis dan Zilaner, dan berkata, aku tidak takut dengan tantangan apapun. Bahkan jika sahabatku menentangku, aku tidak dapat menggoyahkan keyakinanku dalam menyerang seni bela diri yang paling kuat. Dugu Yuyang dan Leng Binghan memiliki kekuatan yang kuat dan bakat seni bela diri yang luar biasa. Mereka ingin bersaing dengan supremasi muda bersama-sama. Aku tidak dapat meminta mereka untuk menjadi musuhku. Hanya yang lemah yang akan takut pada tantangan. Yang kuat hanya akan menghadapi kesulitan. Setelah mendengarkan perkataan Suling, Kaisar Iblis tercengang dan darahnya mendidih, yang membuatnya berpikir bahwa ketika orang bijak yang paling kuat seperti Kaisar Xuantian dan orang suci Yueji lahir, hati Kaisar Iblis sama sekali tidak membenci, tetapi sangat gembira. Ini adalah simpati antara yang kuat. Hanya yang kuat yang dapat memahami kesepian dan kesulitan yang dialami orang kuat. Jika dia tidak menghabiskan malam musim dingin yang dingin di bawah bintang-bintang, jika dia tidak tertawa dalam penderitaan, jika dia tidak melangkah maju di tebing yang rusak, bagaimana seorang seniman bela diri dapat mencapai supremasi? Bagaimana kita dapat memiliki keyakinan yang teguh dan tak tergoyahkan? Semakin kesepian, semakin kuat. Semua kesulitan yang dialami Suling membuatnya tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Kaisar Iblis sangat gembira dan menatap Suling dengan gembira. Kaisar Iblis bahkan samar-samar melihat bahwa bintang yang akan bersinar di semua bidang ruang angkasa utama perlahan-lahan terbit. Seorang ahli bela diri papan atas yang akan mengubah tatanan dunia seni bela diri secara bertahap terbit, dan seorang yang tertinggi yang akan mengguncang dan mengubah hukum langit dan bumi sedang berkembang pesat. Semangat, bersemangat. Bisa dibayangkan bahwa Kaisar Iblis baru mencapai alam bijak selama perang Dewa Iblis kuno. Meskipun dia adalah orang kuat alam bijak teratas, Kaisar Iblis selalu yakin bahwa pasti ada alam yang lebih tak terduga daripada alam bijak. Kalau tidak, apa yang terjadi pada periode peri dan iblis kuno? Meskipun ada banyak keraguan dan tebakan di hatinya, Kaisar Iblis tahu bahwa situasi ini tidak cocok untuk membahas hal-hal tentang masa depan. Sekarang, yang terpenting adalah bergegas ke Paviliun Tianji untuk membangunkan Kaisar Soviet, yang dapat dianggap sebagai sebuah pemikiran. Jalan seni bela diri di masa depan hanya akan semakin sulit. Namun, aku akan selalu bersamamu. Kaisar Iblis menatap Suling dalam-dalam, matanya menyala, dan berkata dengan tegas. Ya, Suling menatap Kaisar Iblis dan mengangguk dengan penuh semangat, ayo pergi. Pergi ke Paviliun Tianji, temui teman lamaku Dugu Yuyang, dan mintalah padanya harta karun langit dan bumi. Saat dia berbicara, Suling Le tersenyum bahagia. Kemudian tubuhnya bergetar, dan sayap biru muda muncul di belakangnya dan melesat ke udara. Melihat ini, Kaisar Iblis membentangkan sepasang sayap hitam di belakangnya, dan juga melakukan serangan udara tinggi untuk mengimbangi Suling. Melihat Suling dan Kaisar Iblis, Zilaner berdiri di tanah dan tersenyum bahagia. Dia sangat gembira di dalam hatinya. Jika Suling tidak menyelamatkannya dari dunia manusia, jika Suling tidak membawanya ke neraka, jika Suling tidak membantunya menghentikan iblis,
dia tidak akan mengalami begitu banyak hal, apalagi menjadi begitu bahagia dan menjalani kehidupan yang begitu penuh dan bahagia. Meskipun kehidupan seperti ini mungkin tidak akan berlangsung lama, selama itu ada, dia akan sangat bahagia. Jika aku tidak dilahirkan di keluarga Tianmo, jika aku bukan Mosuner, jika aku tidak mewarisi darah paling murni dari keluarga Tianmo, apakah aku akan bisa mengikuti Su Ling selamanya? Zilaner merasakan sakit di hatinya. Dia tahu betul bahwa bahkan jika Su Ling membunuh Mo Tian, klan Tianmo tetap akan mengirim seni bela diri lain untuk membawanya pergi. Pada saat itu, seni bela diri dari klan Tianmo akan menggunakan yang lebih kuat, lebih ganas dan bahkan membunuh Su Ling. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Zilaner tidak bisa menahan senyum pahit. Semua ini adalah kehidupan, semua kehidupan. Tidak seorang pun dapat mengubah semua ini. Sayap biru muda itu bergerak gelisah, Su Ling melayang di udara, menatap sosok yang berdiri di tanah, menatap putra biru ungu dengan ukuran biji kacang dari kejauhan, dan berteriak, teruslah maju, ayo kita pergi bersama, kamu bisa terbang lebih cepat, jangan dibuang. Bagus, Purple Lancer segera tersadar, menjawab, lalu melebarkan sayapnya, melesat ke angkasa, dan mengejar Su Ling dan Kaisar Iblis. Sebelumnya, Kaisar Iblis dan Purple Lancer tidak memilih terbang melewati hutan penghalang sihir karena takut jejaknya terbongkar dan dikejar oleh Bai Jingxian dan yang lainnya yang lebih cepat. Sekarang, Su Ling membunuh Bai Jingxian dan yang lainnya, dan membuat Bai Jingxian frustrasi. Kemudian, Kaisar Iblis dan Zilaner tidak punya keraguan. Pada saat ini, ketiganya terbang tinggi di angkasa, sangat cepat, seperti elang, terbang di atas hutan penghalang sihir. Kura-kura berusia 1000 tahun itu tetap berada di kedalaman hutan penghalang sihir, dan dua iblis besar itu ada di sekelilingnya. Pada saat ini, melihat tiga seniman bela diri terbang di angkasa, kura-kura berusia 1000 tahun itu tidak dapat menahan tawa dan mendesah. Sungai dan gunung memiliki orang-orang berbakat selama ratusan tahun. Era ini pada akhirnya akan menjadi milik mereka. Tuan, apakah Anda benar-benar begitu optimis tentang Su Ling? Kedua iblis besar itu semua tercengang. Tidak diragukan lagi, apa yang dikatakan kura-kura berusia 1000 tahun tadi merupakan pujian yang besar bagi Su Ling. Apakah Su Ling benar-benar dapat memimpin era ini? Perlu dicatat bahwa sepanjang masa, mereka yang dapat melampaui seni bela diri suatu era adalah orang-orang kuat seni bela diri teratas, dan dapat meninggalkan tinta tebal dan warna terang dalam sejarah panjang perkembangan seni bela diri di dunia. Namun, Su Ling, anak yang masih menyusu, baru berusia 18 tahun ini. Apakah dia benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi yang terkuat di zaman ini dan memimpin zaman? Dua iblis besar yang mengikuti kura-kura berusia 1000 tahun bukanlah orang-orang yang menganggur. Ketika dunia datang, mereka termasuk dalam kelompok kecil orang yang pertama kali mendapat kesempatan. Mereka juga memiliki pemahaman yang kuat tentang peluang dan situasi, tetapi mereka tidak dapat melihat apakah Su Ling benar-benar mampu memimpin zaman. Kalian masih muda, kalian tidak mengerti sama sekali. Kura-kura berusia 1000 tahun itu mendesah dengan emosi yang tak terhingga dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat lebih dalam kedua iblis besar itu. Perlu dicatat bahwa kedua iblis besar ini telah hidup selama ratusan atau bahkan ribuan tahun dan sudah sangat tua. Namun, di mata kura-kura berusia 1000 tahun itu, mereka hanya dapat dianggap sebagai generasi yang lebih muda. Tolong beri aku nasihat. Kedua iblis besar itu tampak dingin dan tahu bahwa itu tidak mudah, jadi mereka bertanya dengan suara rendah. Sejarah itu seperti aliran air yang deras, luas dan tidak dapat diubah. Mengapa putra ini tidak mendapatkan begitu banyak kesempatan sebelumnya, yang ditentukan oleh surga? Kura-kura berusia 1000 tahun itu menatap kedua iblis besar itu dengan serius dan berkata dengan suara yang dalam, di masa depan, jika tidak perlu, jangan pernah menjadi musuh dengan putra ini. Kedua iblis itu mengangguk dengan cepat dan menganggapnya wajar. Sepanjang perjalanan melalui ribuan mil hutan penghalang sihir, Su Ling, Kaisar Iblis dan Zilaner akhirnya tiba di Paviliun Tianji. Paviliun Tianji, yang dikenal sebagai paviliun di luar langit, agak mirip dengan Sekte Dewa Darah. Letaknya di ujung utara, namun, Paviliun Tianji lebih dekat ke utara daripada Sekte Dewa Darah. Itu adalah tempat terjauh dari matahari. Seharusnya sangat dingin, namun, karena dekat dengan pusat bumi dan ada pembakaran api di pusat bumi, tidak dingin. Sebaliknya, hangat. Su Ling berdiri di tempat di mana dia berpelukan, dikelilingi oleh
tetapi bagian tengahnya cekung. Saya tidak tahu berapa meter dalamnya. Su Ling tanpa sadar melihat posisi cekung dan tidak bisa menahan cemberut. Dia berkata dengan rasa ingin tahu, "Violet, apakah ini paviliun Tianji?" "Ya, ini adalah paviliun Tianji." Zilaner mengangguk dan menjawab. Seperti peta, Zilaner tampaknya mengetahui distribusi semua wilayah seperti punggung tangannya. "Saya pikir paviliun Tianji adalah surga, tempat di luar angkasa, tetapi sekarang sungguh luar biasa bahwa paviliun Tianji terletak di cekungan seperti itu." Iblis juga pergi ke tepi tempat pelukan, menundukkan kepalanya dan melihat cekungan itu. Pada pandangan ini, dia bahkan tidak bisa melihat apa yang ada di area depresi tempat pelukan itu. Namun, dengan mengandalkan persepsinya yang kuat, Kaisar Iblis samar-samar dapat merasakan bahwa ada liputan energi yang kuat di cekungan ini. Itu seharusnya sebuah susunan. Su Ling menatap Kaisar Iblis dan tahu apa yang dipikirkan Kaisar Iblis itu. Dia berkata dengan tegas, "Ada, tetapi bagian tengahnya cekung, membentuk tren pelukan. Semua energi alam di sekitarnya berkumpul menuju tempat ini. Beberapa orang menggunakan energi alam yang kuat ini untuk mengembun menjadi sebuah susunan dan memberkatinya." Haha, bisa dibilang, paviliun Tianji ini benar-benar harimau yang berjongkok, naga yang tersembunyi. Bahkan ada ahli pola formasi. Iblis itu tersenyum beberapa kali dan menatap cekungan itu dengan makna yang dalam. Dia dapat mendeteksi bahwa ada kekuatan yang kuat dalam cekungan itu, tetapi dia tidak dapat menilai bahwa itu adalah sebuah formasi. Paling tidak, formasi ini pasti level 7. Artinya, mungkin ada ahli pola formasi tingkat 7 atau bahkan tingkat yang lebih tinggi di paviliun Tianji. Su Ling mengerutkan kening dan berkata dengan heran. Tidak diragukan lagi, Su Ling terkejut bahwa paviliun Tianji memiliki ahli pola formasi tingkat seperti itu. Bagaimanapun, ahli pola formasi tingkat 7 sangat langka. Ahli pola formasi menguraikan pola formasi dan memadatkan metode formasi untuk memobilisasi energi alami langit dan bumi. Secara umum, tidak sulit bagi kekuatan ahli pola formasi tingkat 7 untuk mengguncang seorang prajurit di alam dewa. Selain itu, Anda tahu, ahli pola formasi jauh lebih langka daripada seni bela diri. Siapapun yang memiliki sedikit bakat seni bela diri tidak akan memilih untuk mengambil jalan pola formasi. Karena, terlalu sulit, terlalu sulit. Su Ling tahu bahwa jika bukan karena warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Perang, dia mungkin tidak dapat mengolah jalan pola susunan bahkan jika dia ingin mematahkan kepalanya. Dibandingkan dengan seni bela diri dan alkimia, jalan pola susunan tidak diragukan lagi perlu diwariskan dan dikaruniai. Karena alasan ini, setelah memastikan bahwa ada master pola susunan tingkat 7 atau bahkan master pola susunan tingkat yang lebih tinggi di paviliun Tianji, Su Ling mendambakan paviliun Tianji. Ini benar-benar tempat yang luar biasa. Su Ling mengusap beberapa warna gembira di bagian bawah matanya dan tidak sabar untuk turun melihat gaya paviliun Tianji. Secara umum, Anda perlu diundang untuk memasuki paviliun Tianji. Kalau tidak, jika Anda menerobos dengan keras, saya khawatir tidak mungkin untuk melewati susunan itu. Zilaner mengingatkan Su Ling. Susunan ini harus dianggap sebagai susunan besar untuk melindungi gereja. Itu digunakan untuk melindungi paviliun Tianji. Saya tidak akan menghancurkannya. Karena saya butuh undangan, saya akan langsung meminta undangan. Su Ling tersenyum senang. Dia datang ke paviliun Tianji untuk meminta bantuan. Karena dia meminta bantuan orang lain, sebaiknya dia bertindak sesuai aturan orang lain. Tiba-tiba, mata Su Ling tenggelam dan meraung karena depresi. Su Ling, murid kuil dan, datang untuk menemui Tuan Paviliun Tianji. Di Paviliun Tianji, Tuan Paviliun Tianji, yaitu, lelaki tua Paviliun Tianji, tampak sangat bermartabat saat ini. Tatapannya tajam. Dia menatap Dugu Yuyang yang berlutut di Paviliun Tianji dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu membunuh putra tetua Klan Darah. Klan Darah tidak akan menyerah. Kamu tidak bisa diam sebentar. Jika Klan Darah datang untuk membalas dendam, aku bisa bicara. Ayah, garis keturunan adalah jalan yang bengkok. Bukankah semua orang seharusnya dibunuh ketika mereka bertemu orang-orang dari garis keturunan?" Setelah membunuh putra tetua Klan Darah dan kembali ke Paviliun Tianji, Dugu Yuyang dihukum dan memikirkannya. Sampai hari ini, dia dapat melihat lelaki tua Tianji, yaitu ayahnya. Dia berdebat dengan sengit.
7 tetua paviliun Tianji duduk terpisah di sisi kiri dan kanan untuk mendengarkan persidangan. Dugu Yuyang membunuh putra tetua klan darah. Ini terutama tergantung pada apakah putra tetua itu sah atau selir. Kasus terburuk, tentu saja, adalah bahwa putra tetua yang terbunuh adalah satu-satunya putra, yang tidak diragukan lagi akan menarik balas dendam klan darah yang gila. Orang-orang dari klan darah biasa memang dibunuh oleh semua orang, tetapi putra tetua dan putra Sein klan darah tidak dapat dibunuh sesuka hati. Apakah Anda tahu apa yang telah dicapai oleh putra Sein klan darah? Orang tua Tianji menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dugu Yuyang masih muda, dan dia tidak mempertimbangkan masalah tersebut secara komprehensif. Meskipun dia berlatih meramal nasib dan tahu sedikit tentang ramalan, dia tidak dapat mengubah Dugu Yuyang yang membunuh putra tetua klan darah. Ini adalah kehidupan Dugu Yuyang. Klan darah adalah yang terkuat, yaitu hari-hari awal alam surgawi. Bagaimanapun, Suling hanya alam ini. Dugu Yuyang berkata dengan suara yang dalam. Dia yakin bahwa Suling pasti berada di puncak semua bakat seni bela diri sekarang. Sein klan darah tidak mungkin lebih kuat dari Su Ling. Wah, sepertinya aku hanya bisa mengungkapkan rahasianya untukmu. Putra suci dari klan darah telah mencapai 4 tingkat alam dewa dan melangkah ke tengah alam dewa beberapa hari yang lalu. Dia akan membunuh sebagian besar dari kalian. Orang tua Tianji menghela nafas dengan darah di matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Apa? Mendengar apa yang dikatakan orang tua Tianji, Dugu Yuyang tercengang, dan wajahnya bingung. Putra dari klan darah mencapai 4 tingkat surga dan dewa. Bagaimana ini mungkin? Apakah putra dari klan darah akan menyerang kerajaan dewa di alam yang lebih rendah ini? Tidak mungkin, tidak mungkin. Dugu Yuyang menggelengkan kepalanya dengan keras dan tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin orang suci klan darah begitu kuat? Sekarang, klan darah siap untuk bergerak, yaitu untuk membuka jalan bagi orang suci klan darah dan membiarkan orang suci klan darah bersaing untuk supremasi kaum muda. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam. Pada saat berikutnya, orang-orang tua Tianji menyemburkan darah dan batuk dengan keras. 7 tetua bergegas maju, Yang Mulia, Anda tidak dapat mengungkapkan Tianji lagi. Sulit untuk tidak mematuhi takdir. Jika itu ditakdirkan untuk terjadi, saya khawatir yang abadi tidak akan memiliki cara untuk kembali ke surga. Dia adalah putraku. Aku tidak ingin melihatnya mati. Jika ini adalah hidupnya, aku akan membantunya mengubahnya dengan cara apapun. Tianji tua menghela nafas tanpa daya, menyeka darah di sudut mulutnya, menatap Dugu Yuyang dan berkata, kembalilah dan pikirkanlah. Ayah. Dugu Yuyang berhenti berbicara. Baru saja, wajah Dugu Yuyang menjadi pucat dan jelek ketika dia mengetahui takdir surga. Hehe, sahabatmu akan datang. Pergi dan temui dia dulu. Pada saat ini, Tianji tua tidak bisa menahan tawa getir. Semuanya adalah takdir, dan dia bergerak maju sesuai dengan jalur takdir. Tianji tua ingin membantu Dugu Yuyang mengubah hidupnya, tetapi dia menemukan bahwa jalur takdir tetap tidak berubah. Suling datang. Selanjutnya, klan darah mengejarnya dan ingin membalas dendam. Kemudian, orang suci klan darah bertarung dengan Suling, dan Suling dikalahkan dan sepenuhnya kalah dari orang suci klan darah, dan Dugu Yuyang terbunuh. Semua ini adalah apa yang dilihat lelaki tua Tianji dalam takdirnya. Kedatangan Suling menegaskan semua yang tercatat dalam hidupnya, jadi apa yang akan terjadi selanjutnya tidak akan berubah. Memikirkan hal ini, lelaki tua Tianji sedih dan menatap Dugu Yuyang dan berkata, pergi. Dia telah tiba. Hampir pada saat yang sama, kata-kata Suling dengan metode rahasia juga menyebar ke paviliun Tianji, yang jelas didengar oleh lelaki tua Tianji, 7 tetua dan Dugu Yuyang. Ya, ayah. Dugu Yuyang mengangguk, dan Suling tiba-tiba datang, sungguh di luar dugaan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Suling ke paviliun Tianji, dan sebagai murid kuil dan ia segera meninggalkan paviliun Tianji dan bergegas ke tempat di luar untuk menemui Suling. Suling, Kaisar Iblis, dan Zilaner berdiri di tepi tempat berpelukan, menatap cekungan tanpa dasar. Paviliun Tianji terletak di sini. Suling, mungkinkah Dugu Yuyang tidak ada di paviliun Tianji? Kaisar Iblis sedikit mengernyit. Mereka telah menunggu di sini untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang datang untuk menemui mereka, dan berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak tahu. Tetapi aku meminta pertemuan atas nama seorang murid kuil dan, bahkan jika Dugu Yuyang tidak ada di paviliun Tianji, seseorang harus keluar untuk menemuinya.
Suling menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tetapi sekarang, sudah lama sekali, tetapi masih belum ada gerakan. Bukankah Paviliun Tianji benar-benar tidak akan menyambut kita?" Zilaner juga memiliki beberapa keraguan, tampak sangat serius dan ingin tahu. "Tidak," Suling berkata dengan tegas. Suling yakin bahwa Paviliun Tianji akan keluar untuk menemuinya. Bagaimanapun, lelaki tua Tianji tahu hubungan antara Suling dan Du Guyuyang. Bahkan jika lelaki tua Tianji tidak ingin Du Guyuyang terlalu terlibat dengannya, dia tidak bisa langsung mengusirnya, karena itu terkait dengan banyak masalah. Secara khusus, Suling meminta untuk melihatnya sebagai murid Kuil Dan, sementara Paviliun Tianji dan Kuil Dan memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Jika lelaki tua Tianji tidak menemuinya di balik pintu tertutup, itu sama saja dengan menolak komunikasi antara Kuil Dan, yang tidak diragukan lagi akan memengaruhi koeksistensi kedua kekuatan. Pada saat yang sama, dengan kekuatan Suling saat ini, penolakan Paviliun Tianji juga setara dengan menarik kebencian. Kemarahan Suling dapat sepenuhnya menghancurkan susunan berkah dalam depresi ini dan langsung masuk ke Paviliun Tianji. Suling tidak ingin masuk secara langsung. Itu sudah memberi muka pada Paviliun Su Tianji. Jika Paviliun Tianji tidak ingin bertemu Suling, itu benar-benar tidak tahu malu. Tunggu sebentar, jika kau tidak keluar untuk menemuiku lagi, masuklah. Aku tidak percaya, hanya formasi tingkat 7 yang dapat menghentikan Suling. Suling tiba-tiba mendengus dingin dan merasa sedikit tidak senang. Dia telah menunggu di sini untuk waktu yang lama, dan dia benar-benar tidak sabar. Bagaimanapun, sekarang Kaisar Er tidak tahu hidup dan matinya dan masih dalam keadaan koma. Dia hanya ingin mendapatkan harta roh surgawi dan bumi dan membangunkan Kaisar Er dari tidur lelapnya. Sesaat kemudian, dengarkan saja, raungan, beberapa kali, sesosok tubuh sangat cepat, membuka formasi berkah dalam depresi, dan bergegas ke tepi tempat berpelukan. Untuk sesaat, Suling menyadari bahwa Du Guyuyang akan datang. Sepertinya aku akhirnya bersedia datang. Suling tidak bisa menahan tawa dan berbisik. Pada saat berikutnya, Du Guyuyang berubah menjadi pelangi dan muncul di depan Suling. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Jika lelaki tua Tianji tidak memberitahunya bahwa Suling telah tiba, Du Guyuyang tidak menyadarinya. Suling asteris yang datang ke Paviliun Tianji. Dia akan melakukan yang terbaik untuk menjadi tuan rumah. "Kakak Su," Du Guyuyang begitu gembira sehingga dia bergegas maju dan memeluk Suling. Suling juga sangat gembira. Dia sudah lama tidak melihat Du Guyuyang, jadi dia segera memeluk Du Guyuyang. "Kakak yang baik, sudah berapa lama kita tidak bertemu?" "Sudah beberapa bulan sejak kita berpisah di rumah harta gereja suci Xinghuo hari itu." Petik 2. "Ya, Kakak Su, apakah kamu datang ke Paviliun Tianji kali ini untuk menemuiku?" Du Guyuyang berkata dengan gembira. "Yah, tentu saja untuk menemuimu. Selain itu, keponakanmu, Kaisar Su, yang merupakan anak angkatku, baru-baru ini dalam masalah. Aku ingin melihat apakah Paviliun Tianji dapat membantu menyelesaikannya." Suling mengangguk dan berkata dengan tergesa-gesa. "Apapun masalahnya, tunggu sampai kau kembali ke Paviliun Tianji. Kakak Su, jangan khawatir. Dengan ayahku, dia dapat menemukan solusi untuk masalah besar apapun selama dia tidak menembus langit." Du Guyuyang berkata dengan percaya diri. Kemudian, Du Guyuyang melonggarkan pelukannya di sekitar Suling, menatap Kaisar Iblis dan Zilaner, dan berkata, "Kembalilah ke Paviliun Tianji bersamaku. Aku harus mengadakan perjamuan besar untuk membersihkan debu untukmu." Kaisar Iblis dan Zilaner tersenyum dan mengangguk. Mereka sangat senang dengan antusiasme Du Guyuyang. Tidak heran Suling begitu yakin bahwa Paviliun Tianji akan keluar untuk menyambutnya. Du Guyuyang, terlepas dari temperamen atau kekuatannya, dapat disebut naga dan burung. Phoenix di antara orang-orang, masa depan seni bela diri pasti tidak terbatas. Tidak heran dia bisa menjadi teman Suling. "Ayo pergi." Kemudian Du Guyuyang melebarkan sayapnya di belakangnya dan melompat turun menuju depresi. Dia berbalik, menatap Suling dan berteriak, "Saudara Su, ikuti aku dengan seksama. Ada berkah formasi, hanya token Paviliun Tianji yang dapat membuka formasi ini. Ikuti aku dengan seksama, jangan sampai terluka oleh formasi ini." "Bagus." Suling cepat-cepat mengangguk dan membuka sayap biru mudanya di belakang tubuhnya untuk mengimbangi Du Guyuyang. Kaisar Iblis dan Zilaner juga mengikuti Suling dengan seksama. Sekelompok 3 orang mengikuti Du Guyuyang,
berbicara dan tertawa. Setelah melewati formasi tingkat 7, mereka terus menyelam ke bawah. Paviliun Tianji terletak di suatu tempat di luar langit, karena hampir semua orang di Paviliun Tianji mahir dalam ramalan. Begitu langit bocor, mudah untuk dirampok oleh guntur dari surga. Oleh karena itu, Paviliun Tianji harus berada di tempat terjauh dari matahari untuk menghindari serangan guntur. Dugu Yuyang menjelaskan, begitu ya. Su Ling tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan jika orang-orang seperti lelaki tua Tianji telah mempraktikkan metode yang tidak lengkap dan tak terkalahkan seperti perhitungan ilahi. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan kematian orang lain, dan bahkan dapat secara paksa mengubah takdir mereka. Orang-orang seperti itu tidak dapat dihukum oleh hukum langit dan bumi. Namun, Paviliun Tianji memilih untuk berlokasi di luar langit, yang terjauh dari matahari, sehingga dapat menghindari sanksi semaksimal mungkin. Dugu Yuyang tidak memperlambat langkahnya sampai dia melihat loteng berdiri di antara awan. Lingkungan di sini dibuat semaksimal mungkin sesuai dengan langit. Awan di sini adalah kabut dari sungai, yang dibuat oleh ayahku. Kata Dugu Yuyang. Su Ling, Kaisar Iblis, dan Zilaner terpesona. Saya harus mengatakan bahwa meskipun Paviliun Tianji terletak di tempat yang sangat terpencil, lelaki tua Tianji masih meniru dunia luar dan tempat-tempat dengan lingkungan yang indah sebanyak mungkin, yang juga menunjukkan betapa luar biasanya tulisan tangan lelaki tua Tianji. Jika kamu ingin membangun di sini dengan sukses, kamu perlu menghabiskan banyak waktu dan suanjing. Itu benar-benar masalah besar. Kaisar Iblis menyipitkan matanya dan terkejut dengan pemandangan di sekitar Paviliun Tianji. Ada asteris di sekelilingnya. Wajar saja jika asteris tidak boleh ada awan di dasar lembah, tetapi lelaki tua Tianji itu baru saja menciptakan nuansa awan dan kabut melalui desain lingkungan, dan membawa banyak burung dan hewan. Dia secara paksa membangun tempat terpencil seperti itu menjadi surga, yang benar-benar gua yang unik. Itu layak untuk paviliun rahasia surga. Zilaner juga mendesah. Dia lahir di keluarga Tianmo. Tentu saja, dia telah melihat pemandangan besar, tetapi lingkungan yang diciptakan oleh tenaga manusia, seperti Paviliun Tianji, juga sangat mengejutkan. Ayo, aku akan membawamu ke ayahku. Mereka sedang membicarakan bisnis di aula. Dugu Yuyang mengumpulkan sayapnya dan meletakkan kakinya di papan batu biru tua, sambil tertawa. Ya, Su Ling mengangguk dan mengikuti Dugu Yuyang dari dekat. Kaisar Iblis dan Zilaner mengikuti Su Ling dan berjalan menuju aula loteng Paviliun Tianji. Segera, dipimpin oleh Dugu Yuyang, Su Ling, Kaisar Iblis dan Zilaner memasuki aula loteng Paviliun Tianji. Pada saat ini, lelaki tua Tianji dan 7 tetua Paviliun Tianji tetap berada di aula seolah-olah mereka sedang menunggu mereka bertiga. Ketika mereka melihat Su Ling masuk, lelaki tua Tianji berdiri dan berkata kepada Su Ling, memang benar bahwa para pahlawan masih muda. Pada usia ini, itu benar-benar jauh lebih baik daripada pedang suci Su Li yang asli. Pada saat ini, lelaki tua Tianji menatap Su Ling dengan saksama. Sejak pertama kali dia melihat Su Ling, mata lelaki tua Tianji itu sibuk. Tidak diragukan lagi, dia sangat menghargai Su Ling. Namun, itu hanya sekadar penghargaan. Su Ling mendengarkan pujian dari lelaki tua Tianji dan tidak dapat menahan tawa bahagia. Dia melengkungkan tangannya ke arah lelaki tua Tianji dengan penuh hormat untuk menunjukkan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Dia berkata, aku masih muda. Apakah jalan seni bela diri akan mulus di masa depan tidak diketahui. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan ayahku? Itu kerendahan hati. Pak Tua Tianji menatap Su Ling dengan penuh penghargaan dan mengangguk. Kemudian dia menatap Kaisar Iblis dan Laner Ungu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah gadis ini keturunan langsung dari keluarga Tianmo? Pak Tua Tianji melihat identitas asli Zilaner dan mengatakannya secara langsung. Laner Ungu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia tidak mengakui atau menyangkalnya. Dia hanya tersenyum dengan tenang. Selama dia bersama Su Ling, dia tidak akan khawatir. 7 tetua Paviliun Tianji terkejut ketika mereka mendengar bahwa Pak Tua Tianji mengatakan dengan tepat bahwa Zilaner adalah keturunan keluarga Tianmo, tetapi mereka tidak banyak bicara. Bagaimanapun, ini adalah Paviliun Tianji. Jika ada seorang lelaki tua di sini, tidak akan ada kecelakaan. Zilaner terdiam. Orang tua itu tahu bahwa dia benar. Dia hanya tersenyum beberapa kali dan menatap Kaisar Iblis dengan saksama. Mata lelaki tua Tianji tertuju pada Kaisar Iblis, seolah-olah dia ingin melihat Kaisar Iblis itu sekilas,
tetapi sesaat kemudian, lelaki tua Tianji menggelengkan kepalanya. 7 tetua yang duduk di aula terkejut. Mereka lebih terkejut daripada ketika mereka mendengar bahwa Zilaner adalah keturunan klan Tianmo. Apakah ada orang di dunia ini yang tidak dapat melihat asal-usulnya? Bukankah mungkin pemimpin kabinet telah melihatnya, tetapi dia takut untuk mengungkapkan rahasianya dan tidak mau mengatakan apa-apa lagi. 7 tetua berbisik. Mereka mengikuti lelaki tua Tianji selama beberapa tahun, tetapi mereka sangat jelas tentang nasib lelaki tua Tianji. Dapat dikatakan bahwa di seluruh alam bawah, tidak ada yang tidak dapat dilihat lelaki tua itu, dan tidak ada orang yang tidak dapat melihatnya. Bahkan lelaki tua Tianji tidak pernah meninggalkan rumah, tetapi dia tahu kejadian dunia seperti punggung tangannya. Selama itu di sisi bawah, tidak ada yang perlu disembunyikan dari lelaki tua itu. Namun sekarang, lelaki tua Tianji menatap Kaisar Iblis begitu lama, tetapi tidak ada gerakan, yang membuat orang bertanya-tanya apakah lelaki tua Tianji tidak dapat melihat asal-usul Kaisar Iblis. Benar saja, saat berikutnya, lelaki tua Tianji menatap Kaisar Iblis untuk waktu yang lama, tetapi dia menggelengkan kepalanya lagi dan mendesah, sepertinya setelah datangnya dunia, para pahlawan dunia bangkit bersama, dan era para pahlawan yang bersaing untuk hegemoni telah datang lagi. Petik 2. Pemimpin kabinet, tidak bisakah kamu benar-benar melihat asal-usulnya? Pada saat ini, tetua dengan rambut putih di pelipisnya mengerutkan kening, dan lipatan di wajahnya berkerut, penasaran. Ada 3.000 jalan di dunia. Siapa yang bisa mengatakannya? Nasib putra ini tidak jelas dan tidak dapat dilihat. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menjawab. 7 tetua di tempat kejadian segera memahami keseriusan hal ini. Karena, kecuali mereka dipilih oleh langit dan bumi, takdir mereka tidak akan terlihat. Orang seperti ini, yang terlahir luar biasa, ditakdirkan untuk mencapai semacam hegemoni. Sebelumnya, sungguh mengherankan bahwa lelaki tua Tianji tidak dapat melihat takdir Suling. Sekarang ada orang lain yang takdirnya tidak jelas di sekitar Suling. Bagaimana mungkin 7 tetua Paviliun Tianji menerima ini? Perlu dicatat bahwa Paviliun Tianji mengetahui urusan dunia di balik pintu tertutup dan mengetahui nasib orang-orang biasa seperti punggung tangan Anda. Namun, sekarang, nasib 2 orang berturut-turut tidak jelas, sehingga orang tidak dapat melihatnya, yang sungguh luar biasa. Ayah, Suling datang ke sini dan berkata dia punya sesuatu untuk ditanyakan. Dugu Yuyang dengan cepat mengubah topik pembicaraan, karena takut bahwa ke-7 tetua akan menjadi bersemangat dan langsung menjebak Suling dan Kaisar Iblis di sini untuk mempelajari mengapa nasib mereka tidak jelas. Yah, jika dia tidak pergi ke aula 3 harta, dia akan datang hanya ketika dia meminta sesuatu. Orang tua itu mengangguk karena dia tidak dapat melihat takdir Suling. Dia hanya bisa menebak nasib masa depan Suling melalui orang-orang yang dekat dengan Suling. Sama seperti sebelumnya, lelaki tua Tianji meramalkan nasib Dugu Yuyang, termasuk apa yang akan terjadi pada Suling selanjutnya. Namun, jika lelaki tua Tianji diizinkan untuk meramalkan nasib Suling, bahkan jika lelaki tua Tianji dapat memata-matai 1 atau 2, dia tidak akan berani mengatakan yang sebenarnya. Begitu dia mengatakannya, dia akan dimakan oleh Tianlei dan hidupnya akan mudah hilang. Nasib beberapa orang, bahkan jika itu dapat dilihat, tidak dapat mengungkapkan setengahnya, dan akan dihukum oleh Tianlei. Suling, mengapa kamu datang ke Paviliun Tianji kali ini? Katakan saja secara langsung. Lelaki tua Tianji menatap Suling dan berkata, Violet, keluarkan batu giok itu. Suling tidak langsung menjawab pertanyaan lelaki tua Tianji, tetapi meminta batu giok ruang angkasa kepada Zilaner. Zilaner dengan cepat menyerahkan batu giok itu kepada Suling. Setelah menerima batu giok ruang angkasa, Suling mengeluarkan sidik jarinya dan membuka segel batu giok ruang angkasa itu. Kaisar Soviet, yang sebelumnya ditempatkan oleh Suling, muncul dalam pelukan Suling. Melihat pemandangan ini, lelaki tua Tianji dan 7 tetua cukup terkejut, terutama setelah melihat anak kecil dalam pelukan Suling. Karena anak itu memiliki 3 mata, dan mata ketiga kendur, dan garis-garis susunannya samar-samar dalam cahaya. Adapun kulit anak itu, seputih batu giok, dan tubuhnya sebening kristal, yang bisa disebut luar biasa. Sekilas, 7 tetua Paviliun Tianji tiba-tiba mengejutkan diri mereka sendiri, menatap anak itu dengan wajah ketakutan, putra ini memiliki jalan surga. Apa asal-usulnya? Menyatukan keberuntungan yang tak terbatas menjadi satu. Pada subtubuh ini, pola susunannya samar dan luar biasa,
seolah-olah itu adalah harta karun alam. Ya, apakah anak seperti itu benar-benar manusia? Tampaknya ada energi yang tak terbatas di dalam tubuhnya, cukup untuk menghancurkan dunia. 7 tetua itu terkejut tak terlukiskan. Terutama ketika mereka ingin menggunakan metode harta karun untuk meramal nasib anak itu, mereka tiba-tiba menjadi pucat dan tidak berani melanjutkan ramalan lagi. Seperti dia, takdir anak itu tidak jelas. Namun satu-satunya perbedaan adalah bahwa takdirnya, setidaknya dari waktu ke waktu, tidak dapat dimata-matai. Dan anak itu sama sekali tidak memiliki takdir. Pak Tua Tianji menghela napas. Dia pernah melihat anak itu sebelumnya. Tentu saja, dia tahu bahwa anak itu memiliki asal-usul yang luar biasa dan jelas bukan manusia. Mendengar pernyataan Pak Tua Tianji, ketujuh tetua itu terdiam dan tidak berani mengajari orang lain, apalagi terus memata-matai nasib anak itu. Kakak Su, di mana Anda menerima anak angkat Anda? Saya belum pernah melihat wajah ayah saya seperti ini, dan saya bisa. Sangat mengejutkannya, Dugu Yuyang merendahkan suaranya dan bertanya dengan suara rendah. Ceritanya panjang. Nanti aku jelaskan, kata Suling. Kemudian Suling membelai anak itu di tangannya dan berkata kepada lelaki tua itu, Yang mulia, anak ini adalah anak angkatku. Namanya Sudi. Sebulan yang lalu, aku bertarung dengan iblis di surga dan bumi, yang membuat marah sanksi hukum surga dan bumi. Aku mampu mengalahkan iblis sesuai dengan hukum surga dan bumi. Namun, aku juga tertusuk oleh rantai hukum surga dan bumi. Demi menyelamatkanku, Kaisar menghabiskan tenaganya dan sekarang tertidur. Obat-obatan berharga biasa, bahkan obat suci, tidak dapat membangunkannya.